Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna lillah wa asbahal mulku lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pengajian jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Monggo saderenge kita bertukar pikiran, silatul ilmi, kita sarang-sarang manjatakan puji lan syukur datang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, sebagai orang beragama tetap kita harus saged menerima kondisi itu dengan memanjatkan puji dan syukur. Dan itu namanya baru takdir. Takdir itu setelah selesai niku baru takdir. Nah, ketika takdir itu kita harus bisa menerima kondisi apapun dan kita syukuri, itulah yang terbaik. Baru saja berapa saat mungkin kita merasakan semua adanya saya nggak tahu ini bahasa resmi atau bahasa Sri Mulat, katanya BBM nggak naik, cuman ada penyesuaian harga. Kita baru saja beberapa saat yang lalu 2 tahun kita menghadapi musibah COVID-19. Setelah COVID-19 mulai reda, masyarakat mulai menggeliat, BBM pun dirubah harganya, tidak dinaikkan terus, namun dipun rubah harganya. Dalam kondisi yang seperti ini, masyarakat tidak punya pilihan. Kita punya wakil, kita tidak tahu apakah memang wakil kita memang kebetulan saat itu mungkin udzur mboten hadir nggih, sehingga tidak bisa menyampaikan keluh kesah masyarakat, keluh kesah rakyat. Nah, dalam kondisi ini sekali lagi kita tidak boleh untuk menaruh rasa kefrustasian. Sekali lagi kita harus optimis di saat-saat yang seperti ini, justru kita harus menumbuhkan rasa optimis kita. Mudah-mudahan ketika Allah, katakanlah ini ujian bagi masyarakat, bagi kita semua, tatkala kita masih bisa bertahan, masih bisa tegar, masih kita semangat di saat yang sulit ini, ya mudah-mudahan nanti di saat ketika suasana berubah, kita akan menjadi lebih enak, lebih senang. Tapi mudah-mudahan bahwa posisi yang sulit ini nanti menjadi pelajaran. Karena sering kita itu sukses diuji ketika kesusahan, tapi kadang-kadang kita itu gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Ini realitas, karena memang hidup hanya ada 2 pilihan. Dan 2 pilihan itu memang diciptakan oleh Allah, dan kedua-duanya adalah ujian. As-sarra wad-dharra, kedua-duanya adalah ujian. Di saat kita sedang kondisi yang seperti ini, maka sekali lagi adalah merupakan ujian pahit bagi kita semuanya. Dan ketika kita sukses dalam kepahitan ini, mudah-mudahanlah nanti di saat kelonggaran kita akan lebih senang, lebih bahagia, dan yakin ibarat matahari itu tidak berhenti pada suatu tempat, zaman, masa, apapun termasuk penguasa atau kekuasaan, semua akan silih berganti. Kita harus selalu optimis. Dan mudah-mudahan dalam kondisi ini kita sekali lagi dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Shalawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagai mukadimah yang saya sampaikan tadi, sebelum saya berangkat ke sini saya membaca sebuah buku. Buku itu ditulis oleh seorang tentunya ulama besar, muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi tidak murid langsung, tetapi beliau adalah memang penerus dari Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau ketika membaca ayat, hanya satu ayat bisa menulis 3 jilid buku, yaitu ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dijadikan sebuah judul buku menjadi Madarijus Salikin fi Mangzilati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin artinya tempat-tempat untuk berlalu, untuk berjalan orang-orang yang sedang mengembara mencari ridho ilahi fi mangzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di jalan kira-kira di atas petunjuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum beliau menyampaikan atau memberikan sebuah ulasan tentang ayat tersebut, lebih dahulu beliau memberikan ulasan tentang tafsir ayat tersebut. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, mulai dari redaksi ayat tersebut. Ayat tadi sangat-sangat unik. Mungkin salah satu di antara sekian ayat yang memiliki keunikan redaksi. Biasanya kalau redaksi bahasa nopo mawon, biasanya bahasa itu kan kalau bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Niku bahasa manusia. Tetapi di ayat tadi ternyata berbeda, tidak demikian. Didahulukan objek dari subjek dan predikat. Asalnya, andaikan bahasa manusia tidak berbunyi iyyaka na'budu, tetapi aslinya adalah na'budu iyyaka. Kalau dalam ilmu nahwu atau gramatikal Arab berarti iyyaka na'budu itu kan fi'il fa'il, baru iyyaka itu maf'ul bi. Ini dibalik, iyyaka baru na'budu. Ini enggak ada bahasa di dunia seperti ini, enggak ada, hanya ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika Al-Quran menyampaikan yang demikian itu ada beberapa rahasia. Dalam ilmu balaghah disebut dengan hasr. Hasr itu adalah pembatasan atau pengkaplingan atau pengkotakan yang tidak boleh dirubah-rubah. Sehingga kalau kita mengatakan na'budu iyyaka itu sangat kondisional. Na'budu iyyaka ya Allah, hari ini kula nyembah engkau ya Allah, pas lagi senang. Tapi tidak ada jaminan besok kalau ada Tuhan yang lebih menarik lagi, mungkin saya akan menyembah yang lain. Itu kalau redaksi na'budu iyyaka. Tapi ketika dibalik menjadi iyyaka na'budu, maka ini merupakan sumpah setia, komitmen kita. Dalam kondisi apapun ya Allah, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, hanya Engkau yang kami sembah. Itu rahasia kenapa takdimul, kalau di dalam ilmu tafsir waktu kula belajar rumiyin mesti kita hafalkan takdimul maf'ul alal fi'li wal fa'il. Jadi didahulukannya maf'ul bih dari fi'il dan fa'il ifadatul lil hasr, yaitu memberikan manfaat faedah hasr. Hasr itu artinya pengkhususan. Sama juga wa iyyaka nasta'in, sama redaksinya, didahulukan iyyaka baru nasta'in. Kadang-kadang kita dalam hidup ini sekali lagi sangat-sangat antara satu dengan yang lain kadang-kadang memang berbeda-beda. Ada yang orang itu ingat pangeran tatkala kesusahan, ingat pangeran nggih wonten. Ada ketika dia susah ingat pangeran, ketika senang lupa pangeran.
Atau sebaliknya, ketika senang ingat pangeran, ketika susah lupa Gusti Allah. Nggih wonten, tetapi kondisi kedua-duanya memang tidak benar. Agama mengajarkan dalam kondisi apapun adalah komitmen kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia yang kedua masih di dalam ayat itu, terus Ibnul Qayyim Al-Jauzi, didahulukannya iyyaka na'budu dari wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita nasta'in, ayo na'budu lebih dahulu. Ini sebagai etika, ini sebagai akhlak. Kalau kita kepingin meminta kepada Allah, ayo kita dahulukan na'budu dahulu, baru nasta'in. Cuman kadang-kadang sering juga kok orang itu dengan memaksakan bahkan lebih banyak doanya daripada ibadahnya. Padahal dalam waktu yang sama ibadah itu juga sudah doa. Sekali lagi, dalam ibadah itu doa. Sholat itu sejak awal sampai akhir adalah doa. Tapi kadang-kadang ya agak gimana ya, bisa jadi ibadah tidak dijalankan tapi hanya dengan demi doa, bahkan mencari tempat yang spesial, jauh pun tidak dipermasalahkan, bahkan lebih dari itu mungkin mencari orang bagaimana bisa mewakili doanya dan lain sebagainya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, monggo sebelum kita nyuwun datang Gusti Allah, kita lebih dahulu untuk melaksanakan ibadah, dan niku selaras dengan apa ingkang wonten surat Al-Baqarah 186 niku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Betul, Allah akan mengabulkan doa kita, yakinlah. Tetapi nggih kalau mau, monggo kita sambut lebih dahulu sesunanipun Gusti Allah nembe kita niki mengajukan permohonan niki etika. Tapi sekali lagi nikilah manusia. Ibadah itu melekat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang ibadah melekat bagi makhluk. Dan tujuan Allah menciptakan makhluk memang untuk mengabdi, untuk menyembah kepadanya. Tidak di saat susah dan juga tidak di saat senang, dalam kondisi apapun. Cuma sekali lagi kadang-kadang kita manusia ketika diterpa suatu musibah, diterpa suatu kesusahan, barulah di sana kita itu berlabuh mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kalaupun berdoa kurang percaya diri, harus mengundang orang, harus meminta orang yang seolah-olah orang itu punya kunci surga. Kalau ingin mengingatkan bahwa Allah itu tanpa batas, tanpa dinding dengan hambanya. Silahkan kalau kita memiliki hajat, sampaikan langsung, tidak usah melalui perantara. Lah, idealnya kan sering kita nggak ada hajat, yang intinya adalah kita nggak ada hajat, dan itu angsal, itu boleh-boleh saja kita minta doa. Idealnya yang berdoa itu yang punya hajat, terus diamini oleh orang yang diundang. Itu idealnya, sehingga seolah-olah para jamaah, saya punya hajat begini, saya ingin sampaikan kepada Allah, semoga Allah akan mengabulkan. Kami mohon kesaksian, kami mohon support, dukungan, sehingga yang punya hajat memanjatkan doa, yang datang ini menyaksikan sholat, ya Allah, Gusti Allah, Engkau kabulkan hajat sahibul hajah. Idealnya mekaten. Nah nek doa diwakilaken, nah ingkang kula maos doa mesti nggih awak kula ki ambak ingkang sesuai kalih kondisi kula, padahal kondisi ingkang berdoa belum tentu sami kalih kondisi ingkang didoakan. Itu idealnya. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat kita ada, saya tidak tahu ya, sekali lagi Allah itu mirengaken sedaya bahasa, pangeran itu memahami sedaya ucapan hambanipun. Doa sebenarnya tidak harus pakai bahasa Arab, maaf, tidak harus pakai bahasa Arab, kecuali
ingkang dipun sepakati ulama yaitu dalam ibadah mahdhah. Salat niku doa leres, oleh karena itu karena salat ibadah mahdhah ulama sepakat salat mboten saged dipun ganti kalian bacaan yang lain. Tetapi yang lain doa selain ibadah mahdhah sejatosnya tidak ada batasan-batasan itu. Hanya saja yang identik dengan bahasa Arab mungkin adalah doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur adalah doa yang memang keluar dari lisan Nabi, para Nabi. Doa yang didokumentasikan oleh Al-Quran. Itu memang sangat dianjurkan. Cuman bahwa kita sering, kenapa kita doa itu kok tidak banyak mengambil dari yang ma'thur, baik itu dari lisan Nabi atau dari ayat Al-Quran. Kadang-kadang nampaknya kita itu tidak puas dengan doa yang ada di hadis dan di Al-Quran. Kenapa? Sekali lagi, doa yang di dalam Al-Quran, yang di dalam hadis Nabi itu doa yang sangat substantif. Doa yang memang kita berdoa itu kan akibat kita mboten saged memenuhi diri kita dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Itulah doa yang sesungguhnya. Lah, dalam kehidupan kita ini sering berdoa, tapi sejatinya doa kita itu sebelum berdoa dan tidak berdoa pun sesungguhnya Allah sampun paring. Dan biasanya doa-doa itu adalah doa masalah dunia, masalah materi. Kalau doa diukur dari situ, mohon maaf, banyak orang yang tidak berdoa ternyata lebih kaya. Banyak orang tidak berdoa sukses dalam karir. Banyak orang tidak berdoa dan tidak beribadah, dia mendapatkan segala-galanya dunia. Itu sifat Allah yang bersifat Rahman. Sekali lagi, tidak harus nunggu kita sholat baru kita kaya. Dan kita rugi selama-lamanya kalau kita sholat hanya untuk kaya. Dan tidak jaminan kok sholat itu kaya. Terus toh, tidak jaminan haji itu kaya, tidak jaminan doa itu kaya, tidak jaminan. Kalau doanya itu hanya untuk masalah dunia, masalah dunia selesaikanlah dengan sunnatullah. Sunnatullah itu siapapun yang berjalan di sunnatullah itu maka dia akan sampai. Orang beriman pun tidak berjalan pada sunnatullah maka dia tidak akan bisa mencapai sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berbeda dengan hukum akhirat, masalah keimanan dan keyakinan. Mestinya doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah yaitu doa yang memang tidak ada manusia yang bisa menolong dan membantu. Apa itu? Yaitu kita kepingin meraih Jannatun Naim dan terbebas dari neraka. Itu yang tidak ada yang bisa menolongnya. Anak tidak bisa menolong orang tuanya, sampai orang tua tidak bisa menolong anaknya, apalagi hanya sekedar tetangga, apalagi hanya sekedar kenalan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, lah ini kadang-kadang kita itu sering seolah-olah jenengan jangan terkecoh kalau seolah-olah ada orang yang berdoa dengan kekhusyukannya. Maaf, jangan-jangan itu ada doanya adalah doa masalah materi. Dan banyak tanda-tandanya, mencari tempat harus tempat khusus, mencari waktu khusus. Padahal Allah dengan hambanya tanpa ada sekat, kapanpun, dimanapun. Jangan dikira doa seorang petani ketika sedang dia memegang cangkul, mau mengayunkan cangkulnya untuk membajak sawah, membajak tanah, di saat itu andaikan dia Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mugi-mugi engkau memberikan keberkahan. Jangan-jangan doa itu adalah makbul. Dan betul, keberkahan yang diminta bukan keuntungan materi, bukan berapa jumlah nominalnya, tapi keberkahan dari hasil petani yang tidak ke sawah pun ikut makan nasi. Itulah namanya keberkahan. Kalau yang nggak masuk kantor kan betul nangsal gaji gitu, tapi yang tidak bertani pun tetap makan nasi. Itu keberkahan seorang petani. Maka terus Imam Syafi'i itu dalam syairnya, Al-Fallah Sayyidul Bilad wa Malikuhul Hakiki.
Sesungguhnya petani itulah yang tuan negara ini, tuan bangsa ini, karena dia yang memberikan makan seluruh rakyat. Wa malikuhul hakiki, dan petani itu sesungguhnya adalah raja yang sesungguhnya. Itu terus Imam Syafi'i. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada ibadah dan pertolongan. Kalau monggo sekali lagi kita koreksi doa kita. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada waktu-waktu yang paling mustajab, sehingga ada ayat wabil ashari hum yastaghfirun. Yastaghfirun loh, bukan mereka minta kaya, bukan mereka minta sugih, bukan mereka minta jabatan dan lain sebagainya, karena itu tidak penting. Tidak penting dalam artian bukan sesuatu yang substantif. Karena sekali lagi di dunia kalau kita mungkin maaf kekurangan makan, kita bisa minta tolong tetangga. Mulai dari mungkin meminjam, menghutang dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah di yaumil qiyamah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sesungguhnya doa. Kalaulah kita meminta sesuatu, kita jangan meminta materinya, tetapi meminta manfaat dan keberkahan. Coba doa Nabi Ibrahim itu, mulai dari Rabbi habli minas sholihin. Ada ayat yang lain lagi, salah satu doanya adalah Rabbana muqimas sholah wa min dzur. Nah, itu doa-doa. Jadi kalau hanya sekedar makannya anak kita itu sudah jaminan Allah. Sekali lagi anak kita sudah dijamin kalau hanya sekedar makan oleh Allah. Dan kita nggak usah terlalu jauh memikirkan nanti anak saya makan apa, bekerja apa. Sesungguhnya Allah telah menjamin itu. Tetapi bahwa kalau panjenengan hari ini ikut ahad pagi, panjenengan subuh tadi sholat jamaah di masjid, itu yang tidak ada jaminan anak cucu kita nanti. Dan jangan-jangan saat itu kita sudah tidak tahu, maka doa kepada anak keturunan adalah merupakan doa yang prinsip. Kalaupun panjenengan sekarang sudah anaknya sudah mapan semuanya, tetap Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lah kula badhe komentari ingkang terakhir tadi. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini redaksi Al-Qur'an. Kalau redaksi manusia mestinya mengatakan waj'alna imaman lil muttaqin. Sami ini juga didahulukan. Jadi ini adalah maf'ul bihnya ditakhirkan, waj'alna lil muttaqina imam. Mestinya redaksi bahasa manusia waj'alna imaman lil muttaqin. Jadi fi'il fa'il terus maf'ul bih. Al-Quran kembali lagi menukar yang asalnya akhir di awal kan, yang asalnya awal di akhir kan. Apa rahasianya? Memang leres. Kalau kita meminta ujuk-ujuk jadi imam, nggak ada jaminan kita jadi mutakin. Tapi kalau kita jadi mutakin, jadi apapun insya Allah sahih. Maka redaksi Al-Quran waj'alna mutakinnya didahulukan daripada imam. Jangan terburu-buru kepengen jadi pemimpin kalau kita belum siap dipimpin. Karena itu nah, kita ini sering dari ini kepinginnya langsung memimpin tanpa siap untuk dipimpin. Jangan buru-buru jadi presiden kalau kita belum bisa jadi rakyat yang baik. Insya Allah rakyat yang baik, kalaupun tidak jadi presiden, ya ora paten gitu. Gitu. Nah, ini Al-Quran itu mengajari kita difokuskan waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu doa ini selaras sebanding lurus dengan doa yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi napa yang akan disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dari satu ayat terus beliau bisa menulis 3 jilid buku ingkang saya kutip di mukadimahnya mengatakan khamsu khisal biha tamamul amal.
Jadi ada 5 hal yang nanti kita ini akan menjadi sempurna amaliyah kita dalam hidup ini. Yang pertama adalah al-iman bima arifatillah. Jadi kalau kita kepingin amalan kita, aktivitas kita ini akan menjadi amal soleh, akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah, harus ada 5 syarat. Yang pertama harus al-iman bima arifatillah, harus didasarkan pada iman, tetapi iman bima arifatillah, iman yang sadar, iman yang cerdas, tidak sekedar hanya percaya saja. Maka orang beriman sejatinya adalah orang yang cerdas kok. Wong barang goib yang tidak tahu kok dia percaya. Beda dengan imannya kepada tukang sulap. Percaya aja lah, pokoknya percaya. Pondek ngoten. Orang iman itu apa yang disampaikan oleh Allah ternyata sangat-sangat bisa diterima oleh akal sehat. Maka sekarang keimanan barang gaib kalau kita terapkan dalam kehidupan ini, meskipun iman itu untuk akhirat nanti, insya Allah kita akan selamat. Sehingga ada keguyonan ngeten, kenapa kok banyak di tengah jalan, di pinggir jalan ada patung polisi gitu. Itu kan untuk mengelabui masyarakat agar seolah-olah polisi itu yang setia. Maka kata Gus Dur almarhum, polisi di dunia ini hanya ada 2 yang jujur, satu polisi tidur dan yang satu polisi patung. Terus guyonannya almarhum Gus Dur itu, polisi tidur itu jujur, siapapun yang nendang mesti dia akan terasa gitu. Dan yang kedua polisi patung, hujan pun dia tetap berjaga dan tetap siap gitu. Niki maaf, saya tidak mengkaitkan dengan apa-apa, hanya sekedar ngutip ungkapan almarhum Gus Dur saja. Itu lah, bahwa keimanan kepada hal gaib maka tidak harus menunggu ada orang yang melihatnya. Ini andaikan keimanan barang gaib kita terapkan dalam kehidupan, tidak harus ada KPK yang harus mentelengi, tidak harus ada CCTV yang itu. Kalau itu urusan manusia bisa ada CCTV, putus kabelnya nggak berfungsi gitu. Tapi kalau ada CCTV Gusti Allah di akhirat mangke tidak akan ada yang bisa mutus kabelnya gitu. Nah, bagaimana kalau kepada Allah yang gaib itu kita sudah percaya dengan rasio kita, maka hidup ini sejatinya akan sangat indah sekali. Tidak perlu adalah terlalu banyak harus mengangkat KPK, tidak perlu harus banyak mengangkat polisi, mengangkat pegawai polisi, tidak harus banyak perlu mengangkat jaksa dan hakim. Andaikan memang orang beragama ini betul-betul keimanan ma'rifatullah ini betul-betul terjaga. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah al-iman bima'rifatillah, iman yang dengan sadar, iman yang dengan cerdas. Kenapa kita percaya barang yang gaib? Karena menurut akal itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa kita percaya dengan Allah yang kita tidak tahu? Maka nanti ilmu-ilmu tauhid itu cara untuk menjelaskannya menggunakan akal yang sehat. Saya berikan contoh bahwa kalau meja ini yang membuat mesti tahu yang dibuat, tetapi meja ini dipastikan tidak akan tahu siapa yang membuat, dan adanya meja ini mesti ada yang membuat. Kalau nggak ada yang membuatnya, begitu kira-kira kehadiran Tuhan. Adanya makhluk, hukum akalnya wajibul wujub, mesti ada kholik, ada yang mencipta. Nah itulah namanya al-iman bima'rifatillah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ma'rifatul haq. Jadi sekali lagi amalan kita nanti tidak akan menjadi amal soleh pertama kalau tidak didasarkan kepada iman kepada Allah, dan yang kedua amal kita akan diterima, akan dicatat sebagai amal soleh jika ma'rifatul haq, kita mengetahui yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang antara hak dan batil ini kan seperti kulit bawang, ungkapannya mengatakan maaf, perbedaan antara halal dan haram bisa jadi susah untuk dibedakan kecuali adalah memang didasar pada keyakinan.
antara riba dan jual beli dan halal susah kadang-kadang, kecuali keyakinan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ketika Al-Quran menyampaikan masalah riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Jadi orang Arab saat itu protes, jahiliyah protes, apa to bedane antara jual beli dan riba, toh podo-podo sama-sama nyari untung. Jangan dikira kalau ekonomi syariah tidak nyari untung. Yang namanya ekonomi enggak ada yang tidak mencari keuntungan. Maka saat itu orang Arab jahiliyah protes, apa bedanya antara riba dan jual beli? Sama-sama nyari untung. Tapi Al-Quran Allah tidak menanggapi itu, tidak diajak dialog, langsung dipotong. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Enggak ditanggapi. Yang jelas yang jual beli itu dihalalkan, yang riba itu diharamkan. Nah, terus itu akhirnya nanti sampai itu ada 3 atau 4 ayat sampai siapa yang tidak tidak mengindahkan, sampai Rasul pun diperintahkan untuk memerangi, tetapi memeranginya dalam konteks ekonomi tentunya. Jamaah rahimakumullah, banyak hal dan itu semuanya adalah didasarkan pada keyakinan kita atas syariat, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya sering menganalogkan antara riba ingkang diharamkan kalih ingkang halal, saya analogkan kalian pernikahan. Napa bedane antara nikah kalih zina niku? Secara aktivitas sami toh, bahkan terusnya lebih enak terusnya ingkang zina niku, ngoten nggih terusnya kan. Tetapi bahwa manusia enggak ada fitrah, laki-laki cinta pada wanita atau bahkan laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Di sana ada mekanisme syariatnya, silahkan, yaitu nikah. Dan nikah itu ada pada qabil tu angkah tuka wazawat tuka bimahrin blak blak blak, terus disambut qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin blak blak blak, menjadi barang haram dados halal. Napa sebabnya? Hanya sekedar ucapan yang didasarkan pada iktikad dan keyakinan. Sami bedanya antara kafir dan muslim hanya 2 paragraf, hanya 2 kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah kita ini jadi orang Islam. Maka sebagus apapun pekerjaannya, sebagus apapun perbuatannya, seberapapun besar jasanya dan lain sebagainya, tanpa diawali dari itu kan kuncinya, gitu. Maka ketika tidak dibuka kuncinya, maka tidak akan masuk dalam daftar sebagai amal soleh. Hari ini beragama jangan dikategorikan sebagai kayak agama campur nasi campur, semuanya dicampur aduk. Bedanya muslim dan tidak muslim hanya syahadat. Bedanya antara zina dan nikah juga hanya sekedar ungkap. Maka jangan meremehkan sebuah ungkapan. Gitu. Nah, sama juga riba juga begitu. Maka ketika ekonomi syariah segala sesuatunya adalah mulai dari akad, dan akad itu terbuka, la tadlimuna wa la tudlamun, antarodin dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ini sering kan sama saja toh, sama-sama juga nyari untung. Al-Quran tidak demikian, ada mekanisme-mekanismenya. Maka kalau kita kepingin aktivitas kita menjadi amal soleh, setelah beriman bi ma'rifatillah, yang kedua adalah ma'rifatul hak. Dewek niki harus semerap antara yang hak dan yang batil. Apa bedanya antara sedekah dengan larung? Apa bedanya sedekah dengan sesajen? Sami memberikan, gitu. Tetapi kita menyemerapi
Oh, yang ini batil, yang ini adalah amal soleh. Sekarang kan sama-sama kita kan ya bersedekah, sama-sama kita ya untuk manfaat. Kita naruh nopo di bawah pohon, nggih, wonten manfaatnya kan, tetapi sekali lagi kita harus mengetahui ini hak atau batil. Sesuatu yang batil ya tidak akan masuk dalam kategori amal soleh. Itu syarat yang kedua. Setelah ma'rifatullah, al-iman bi ma'rifatillah, yang kedua adalah ma'rifatul haq. Setelah beriman, setelah ma'rifatul haq, syarat yang ketiga adalah ikhlasul amal lillah. Maka amal tadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, niki nampaknya susah kita untuk menjelaskan bagaimana cara kita mengatakan ikhlas kepada Allah dalam kehidupan, khususnya dalam muamalah ini. Lah, apakah tidak boleh Pak kalau saya katalah bersedekah dengan mengharapkan ini, mengharapkan itu? Kembali lagi pada doa yang saya singgung di awal tadi. Kalau kita ini bersedekah, katakanlah memberi makan anak yatim atau apapun, maaf kalau hanya sekedar balasannya agar kita dagangan kita nanti untung, agar nanti pangkat kita nanti meningkat, agar jabatan kita tetap langgeng dan lain sebagainya, yo hanya itu yang kita dapat. Jangan berharap nanti di akhirat dapat balasan. Dan bisa jadi, maaf, kan nggak ada jaminan setiap jenengan sedekah mesti akan mendapatkan balasan sesuai yang diinginkan. Sering sedekah itu juga dalam konteks ini. Maka biasanya pada waktu bulan Syuro, 10 Asyura, betul memang di sana ada ajaran untuk bersedekah. Rame-rame orang mengundang anak yatim, rame-rame orang mengusap kepalanya anak yatim. Kadang-kadang anak yatim itu dijadikan tumbal. Tumbal apa? Agar dagangannya laris, agar pangkatnya tetap, jabatannya tetap. Ngoten toh? Maaf, ini monggo kita evaluasi. Kalau bersedekah apapun kita niatkan ikhlas karena Allah nanti yang akan membalasnya dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Allah yang lebih maha tahu hajat kita. Sekali lagi, Allah yang lebih maha tahu hajat kita. Bisa jadi Allah akan memberikan sesuatu yang menurut kita, saya kok nggak butuh, tapi menurut Allah itu kita itu butuh itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disinggung sering dalam hidup ini memang ketika di awal dengan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ketika diwajibkan perang wa huwa kurhul lakum, maka kewajiban itu semua umat, semua manusia mesti akan merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Tetapi dilanjutkan, wa asa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum. Bisa jadi dalam hidup ini kita akan sering benci, tidak senang terhadap sesuatu. Maaf, jangan-jangan dibalik yang tidak kita senangi itu, jangan-jangan itulah yang lebih baik bagi diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita senangi, yang kita apapun, jangan-jangan atau tidak pasti itu mesti baik bagi kita. Bisa jadi sesuatu itu kadang-kadang juga tidak baik bagi diri kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ingatan, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, ikhlas amal ini mari ketika kita beramal ya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan yang kita harapkan adalah balasan kebaikan menurut cara Allah, dan tidak ada sesuatu yang harus kita tabungkan kecuali nanti di hari akhir. Pak, apa enggak boleh Pak kita bersedekah terus kita niati agar katakanlah keluarga kita ini? Boleh, bukan tidak boleh, tetapi jangan langsung berupa materi. Ya Allah, saya bersedekah mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, saya bersedekah menjadi keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Angsal mboten? Angsal.
Dan doa-doa yang tidak bersifat materi itu rata-rata doa Al-Qur'an. Enggak ada yang ujug-ujug, ya Allah, kula nyuwun arta ingkang kathah amargi ingkang sekedhik mboten cekap ya Allah. Kan ngono. Jika ada guyonan, ini guyonan, sekali lagi guyonan, tapi entah leres atau mboten. Terus ada orang di hadapan Ka'bah sana doanya itu serius sekali. Rabbana atina afansa ya Allah. Innova ya Allah. Jadi kadang-kadang kita itu doa kita itu hanya berupa materi. Sekali lagi kalau sudah materi, sebelum kita berdoa sesungguhnya Allah sampun paring gitu. Saya yakin jenengan tadi sebelum langkah ke sini banyak kok yang kita tidak minta kok. Tapi saya pun sebelum ke sini saya enggak meminta ya Allah berikanlah air mungkin ya, mboten. Tapi sekali lagi kalau urusan materi sekali lagi Allah sampun jamin kehidupan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pun toh kita yakinlah pokoknya asal makhluk niki menungso gelem gremet, insya Allah Allah akan paring rezeki sesuai dengan kondisi masing-masing. Andai kan rezeki Tuhan itu hanya diperuntukkan mereka yang kaya, bagaimana orang miskin? Andai kan rezeki Tuhan itu hanya diperuntukkan untuk orang yang pinter, bagaimana orang yang bodoh? Andai kan rezeki Tuhan hanya diberikan kepada orang yang sehat, bagaimana orang yang sakit? Tapi yakinlah semua makhluk Allah yang hidup ini mesti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan, ini sekali lagi ini i'tiqad kita, ini tauhid kita. Dan kita juga jangan sampai, kalau enggak saya nanti enggak termasuk, maaf, anak kita, istri kita. Jangan-jangan, maaf, jangan-jangan. Kan kita sering merasa bahwa kita, bahasa ungkapan Jawa itu kan, aku nengingoni anak, ngoten nggih? Seolah-olah memang anak ini seolah kita, maaf, jangan-jangan dibalik. Apa yang ada pada kita itu jangan-jangan milik anak yang dititipkan. Ingat, jenengan rumiyin tesih jomblo, tesih lajang, gadah nopo? Waktu dulu masih kita lajang, gadah nopo? Mboten gadah nopo-nopo toh? Wis kluntang klantung gitu kiambaan, angsal istri. Menurut logika menungso tambah beban toh? Tapi justru dari beban itu ternyata rezeki datang. Terus habis itu ada anak, tambah beban, tapi justru ketika anak itu hadir, rezeki itu bertambah. Monggo ini kita jadikan sebuah keyakinan bahwa apa yang menjamin rezeki bukan menungso, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan-jangan apa yang ada saat kita ini itu titipan untuk siapapun yang di bawah naungan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pelit, jangan bakhil, jangan medit. Kalau apa yang ada pada kita ini untuk kepentingan belajar anak. Jangan ada kata mahal untuk membayar SPP. Jangan ada kata mahal untuk membayar apapun untuk kebaikan anak. Karena sejatinya itu dititipkan oleh Allah bagi bapak-bapak. Jangan merasa seolah-olah adalah kita dan untuk anak. Sekali lagi, jangan-jangan itu adalah memang rezekinya anak yang sedang dititipkan kepada kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang dolim, orang dititipi tidak mau mengeluarkan. Monggo untuk membangun bangsa ke depan, negara ke depan, sampai agama ke depan. Bangsa, negara dan agama ini nanti akan runtuh kalau tidak disiapkan oleh generasi yang unggul. Ini kunci. Sekali lagi ini kunci. Termasuk agama, termasuk apapun akan ditentukan bagaimana sumber daya manusia ke depan. Oleh karena itu monggo sekali lagi yang ada pada kita masing-masing berupa rezeki apapun, anak mari kita support, itu semuanya adalah untuk kehidupan masa depan anak. Dan jangan berpikir hanya warisan itu hanya warisan materi. Justru kalau materi, maaf, serahkan kepada Allah. Tetapi bahwa ilmu mereka, akhlak mereka, tauhid mereka, kita punya kewajiban orang tua untuk menyiapkan itu. Itu yang ketiga, yaitu amalan nanti akan menjadi sempurna jika dasar yang ketiga adalah
ikhlasul amal lillahi ta'ala. Syarat yang keempat adalah ma'rifatus sunnah atau didasarkan kepada sunnah. Ini syaratnya. Betul iman kepada Allah. Betul yang kedua tadi adalah ma'rifatul haq. Yang ketiga ikhlas, tapi tidak manut, tidak ikut nopo ingkang dipun contohaken kalian Rasulullah yang disebut dengan sunnah. Sering kita kelihatannya bagus, tetapi ternyata Rasul tidak melakukan demikian. Meskipun memahami sunnah Rasul juga tidak terlalu, jangan terlalu saklek ya. Tetapi secara substantif. Jadi semuanya harus mengikuti sunnah Rasul, dan sunnah Rasul itu mencakup sedaya kehidupan. Gak ada sisi-sisi kehidupan yang tidak diatur oleh sunnah Rasul. Mulai jangankan masalah yang penting, masuk kamar mandi itu loh diatur, keluar kamar mandi diatur, mau tidur diatur, bangun tidur diatur, mau makan diatur, selesai makan diatur. Apalagi hal-hal yang penting yang lain. Hanya sekedar itu kadang-kadang, ya Allah, Islam tidak ada celah hidup ini kecuali diatur oleh agama. Maka syarat yang keempat adalah amalan tadi akan menjadi sempurna jika didasarkan kepada sunnah. Yang kelima, ini kunci, yaitu aklul halal. Ini yang sering tidak kita perhatikan. Seolah-olah kalau sudah beriman sudah sempurna, seolah-olah kalau sudah kita tahu yang hak yang batil sudah sempurna, seolah-olah kalau kita sudah ikhlas sempurna, sesuai dengan sunnah sempurna. Ingat, yang satu ini menjadi kunci, akan menjadi tidak bermakna keimanan kita, tidak bermakna keikhlasan kita, tidak bermakna ittiba'us sunnah kita kalau diri kita ini hidup di atas barang haram. Karena ini menjadi kunci. Bagaimana kalau sudah energi yang kita makan, menjadi tenaga, menjadi pikiran apapun, kalau itu berasal dari barang haram itu enggak akan bisa berubah kecuali harus di-cut dari keharaman itu sendiri. Enggak bisa dicuci. Enggak seperti money laundering, enggak bisa. Barang haram tetap haram harus dikembalikan kepada asalnya. Kalau ini adalah dulu mencuri, harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau ini hasil menipu, harus kita kembalikan kepada yang kita tipu dan sambil minta maaf. Enggak bisa dengan barang haram naik haji terus menjadi halal, tidak bisa. Mungkin setan akan ketawa di sana. Orang ini kok sampai di sini ini gimana caranya, kan kok. Ini menjadi hal yang penting, aklul halal, karena nanti dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Jadi badan kita ini, kalau kita ini adalah memang dibesarkan, hidup, tumbuh dari barang haram, fannaru aulabi, maka nanti di akhirat api nerakalah yang pertama akan menjilat badan kita. Maka wonten sebuah hadis, mungkin hadis ini sangat masyhur sekali, yang riwayatnya Imam Muslim, Imam Bukhari, yang dalam kitab namanya Arba'ina Nawawiyah. Itu ada kitab Imam Nawawi menulis buku, kitab kecil, kumpulan 40 hadis. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan bahwa suatu saat Rasul itu melihat ada orang yang berdoa, tetapi kondisinya pakaiannya amburadul, rambutnya madul-madul, terus dia ya Rob. Mestinya orang yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya itu kan mestinya doanya kan dikabulkan gitu. Tapi ini kenapa doanya dikabulkan? Rasul dari kejauhan memberikan komentar, wamat amuhu min haram, wamal basuhu min haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabalahu. Orang itu pakaiannya berasal dari barang yang haram,
makanannya dari makanan yang haram, minumannya minuman yang haram. Kalau bahasa orang Lamongan, mbok yo sampai sengkleh tangane ndonga, Allah mboten mengabulkan. Karena apa? Dibesarkan hidup dari barang haram. Maka kalau kita mungkin kok merasa doa kita tidak dikabulkan, jangan-jangan memang kita harus kembali introspeksi yang lebih dalam lagi. Ayo kita perbaiki pola hidup kita. Kalau dalam kesehatan pola hidupnya adalah kembali kepada hidup sehat, makanan sehat. Kalau kesehatan rohani dipastikan ayo kita kembali kepada barang halal. Meskipun Al-Quran tidak memilah antara halalan thayyibah. Cuma di dalam surat Al-Baqarah itu unik. Ketika yang diseru adalah manusia, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maaf terbalik. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau itu bukan orang Islam atau manusia secara umum, yang disuruh oleh Al-Quran adalah halalan thayyibah. Halalan lebih dahulu. Ternyata halal itu tidak sekedar orang Islam. Al-Quran menyuruh seluruh umat manusia. Dan hari ini terbukti barang halal di negara non muslim itu laris, laku. Di negara yang mayoritas penduduknya muslim saja yang halal kadang-kadang tidak laku atau kurang laku. Di sini banyak yang halal, madosi ingkang haram gitu. Kalau di negara non muslim, maaf, barang yang ada sertifikatnya halal itu laku keras. Mereka tahu kok. Tahu persis bahwa apa yang dihalalkan oleh orang Islam ini memang aman, nyaman, dan sehat. Meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhannya, tetapi mereka tahu persis bahwa yang dilabeli halal orang Islam adalah memang adalah aman dan nyaman. Lah ironi, di masyarakat yang berpenduduk muslim kadang-kadang malah kurang laku barang halal. Suatu saat ngaten, waktu di Ponorogo tahun 2000, saya masih ingat, tahun 2008 ada tamu dari Malaysia, dari Brunei, ada 2 tamu. Terus kita ajaklah masuk ke warung. Betul-betul saat itu kita terpukul tetapi nggih gumun. Begitu diajak masuk ke tempat ruang makan, tanya, ini halal atau tidak? Kita betul. Terus kita jawab dengan, ya memang kaget, kok ada pertanyaan di Ponorogo, kok masih ditanya halal. Terus setelah kita jawab, yuk halal, kita ditanya, mana sertifikat halalnya? Mulai sertifikat dagingnya dan lain-lain. Baru kita ngeh, baru kita terbuka. Selama ini seolah-olah kalau ayam itu halal betul, kambing itu halal betul, tetapi kambingnya halal kalau prosesnya tidak syariat, maka sebenarnya juga haram. Ayam betul, ayam itu binatang yang dihalalkan, tetapi tidak semua daging ayam adalah, kalau proses penyembeliannya tidak sesuai dengan syariat, maka dia sama dengan bangkai. Baru kita ngeh, napa ngeh itu? Baru kita sadar, oh begitu, baru kita sosialisasikan, dan akhirnya kita betul, minta maaf, saya minta maaf betul, saya tidak ingin mengungkap apapun, ini pengalaman di Ponorogo, maaf, yang namanya ayam-ayam jualan Kentucky apa, ternyata pertama penyembelihannya memang tidak sempurna. Bedanya antara membunuh dan menyembelih dalam bahasa Al-Quran itu dzabihah, itu beda. Nek membunuh ya dengan cara apapun, yang penting hilang nyawanya, selesai. Di dalam Islam tidak, Islam itu agama rahmatan, bahwa silahkan binatang dipakai tetapi harus dengan cara kerahmatan. Dan betul, cara menyembelih itu adalah binatang tidak merasakan kesakitan, dan itu telah dibuktikan. Di Ponorogo saat itu datang Pak dokter siapa yang di PWM itu, yang bagian itu kesehatan itu, dia dokter itu, ada penelitian di otak binatang ditaruh chip ditaruh alat untuk itu deteksi, yang disembelih ternyata binatang tidak mengalami, tidak merasakan kesakitan, maka pisaunya harus tajam, tempatnya pun dan sekali hitungan detik kan,
selesai, dan saat itu tidak merasakan apa. Sehingga sekarang, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai rame untuk latihan-latihan menyembelih sesuai dengan syariat. Jadi ayam, betul, ayamnya itu binatang yang dihalalkan, tapi yakinlah tidak semua ayam mesti halal kalau tidak disembelih dengan cara syariat. Lah, ketika manusia diseru oleh Al-Qur'an, ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Tetapi ketika ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, orang yang beriman sudah tidak lagi disuruh halal lagi, tetapi adalah thayyib. Thayyib itu apa? Adalah yang baik, ya bergizi, yang sehat, yang bersih dan lainnya. Kita tidak sekedar halal tapi juga harus thayyib. Ini ajaran agama kita. Dan barang yang sekali lagi kita ini betul introspeksi, sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita berinfak, sebelum kita berzakat, bahkan mungkin sebelum kita umroh yang diumumkan tadi, haji tadi, ayo kita tarik kepada proses yang awal, yaitu masalah kasbur rizki, mencari rizki. Monggo kita mulai niatkan madosi rizki itu diawali ingkang halal. Dari rizki yang halal kita pakai apapun, insya Allah akan halal, akan barokah. Kita makan juga halal, kita untuk ngasih makan anak, istri, cucu juga halal, kita sedekahkan juga halal, kita zakatkan halal, sampai kita pakai untuk berangkat umroh dan haji pun juga halal. Maka sering kita ada guyonan ngeten, lah ya wong pulang umroh pulang haji kok tambah istilahnya kok hanya sedino rong dino, habis itu kok tambah kambuh malih, ngoten to. Maaf, jangan-jangan memang nggih alat kangge ngrika mungkin kirang bersih lah. Oleh karena itu sebelum kita sampai sana, monggo kita bersihkan lebih dahulu. Dan andekan dengan kita madosi ingkang halal, kita dereng ditakdirkan semerap tanah suci, Allah tidak menuntut itu, gitu. Allah mboten menuntut itu, tapi justru kehadiran kita di sana ternyata bekerjanya saja kok mboten halal, mungkin malaikat niku repot nyatetipun. Niki dilebetaken ingkang catatan kiri atau catatan kanan, gitu. Dilebetaken catatan kanan kok tesih wonten problem di catatan kiri, dilebetaken catatan kiri kok sampun dugi ngrika kan ngoten to. Nah, monggo niki sekali lagi aklul halal menjadi kunci. Terus kiambake mengulas, maka oleh karena itu kalau andaikan cukup ma'rifatullah, beriman ma'rifatullah tanpa ikhlas nggak ada gunanya, gitu. Iman ikhlas terus ma'rifatul haq tanpa ikhlas nggak ada gunanya. Iman ma'rifatul haq ikhlas tanpa sunnah nggih tidak ada gunanya. Empat-empatnya kumpul, iman, terus tadi yang nomor kali ma'rifatul haq, yang ketiga halal ikhlas, yang keempat ma'rifatus sunnah. Kalau yang kelima tidak dilengkapi juga tidak ada gunanya, maka akan menjadi sempurna ketika hal itu tadi kumpul didasarkan kepada keimanan. Yang kedua adalah ma'rifatul haq, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat didasarkan pada ittiba'us sunnah, dan jangan lupa yang terakhirnya adalah pastikanlah nafas kita ini memang berdenyut, bergerak dari barang yang halal. Fa insyaallah tasbih kita pun juga ada merupakan tasbih yang makbul. Istighfar kita juga istighfar makbul. Maka nggih lucu, mulut kita mengatakan astagfirullahaladzim, tetapi energi kita itu adalah energi barang yang haram. Naudzubillah. Monggo niki kita di saat-saat yang susah seperti ini jangan sampai kita terprovokasi dengan ungkapan, Pak, zaman kados ngeten kok madosi ingkang halal, ingkang haram mawon pun susah. Ngoten nggih. Gitu. Yang haram mawon barang haram itu kudu nyogok, wis haram kudu nyogok. Tapi kembali lagi keyakinan kita, justru di saat inilah mungkin Allah sedang menguji kita, dan mudah-mudahan di saat yang susah seperti ini
dan kita sukses ujian itu, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ujian yang lebih berat lagi. Tapi sekali lagi kita harus sadar kok, kita sering kok sukses ujian itu justru di saat kita sedang mengalami kesusahan, dan kita sering gagal akibat kita itu lengah di dalam kondisi kenormalan. Maka sering orang masih mengundang orang ngaji di saat kesusahan daripada waktu senang. Biasanya ini senang kan ngundangnya kan dangdut gitu, tapi ini susah masih ngundangnya terus tiang ingkang ngaji. Kira-kira ngoten lah ilustrasinya itu. Jadi ketika senang ingkang dipun undang niku nggih senang-senang, ketika susah baru idealnya sekali lagi dalam kondisi apapun hidup itu ujian. Waktu sehat ini kita diuji loh dengan kesehatan kita, waktu sakit diuji dengan sakit. Nah, ketika kita sehat diuji dengan kesehatan kita, Allah ingin melihat rasa syukur kita. Itu yang diinginkan. Maka Allah ketika nitipi napa mawon nikmat datang kita, Allah kepingin setunggal. Allah kepingin ningali rasa syukur hamba yang ditunjukkan datang Gusti Allah. Dan ketika Allah paring sesuatu ingkang boten sekeca, maaf napa mawon dagangane rugi, awake lara pun toh parine kena wereng lan itu Allah kepingin melihat satu kesabaran. Allah akan senyum, Allah akan senang datang hamba-Nya ketika hamba mengalami kesusahan terus dia sabar, sebagaimana sama Allah juga akan senyum, akan senang melihat hamba-Nya pun yang dititipi nikmat kok dia bersyukur. Maka al-iman, kembali lagi terus Ibnul Qayyim al-Jauzi, al-iman nisfani, nisfu syukri wa nisfu sobri. Itulah orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu dalam kondisi fisarra wadharra sama, karena hidup ini adalah uji. Ya jangan hanya menganggap ujian itu kalau hanya ada musibah mawon. Justru di saat itu kita sering sukses, tapi justru di saat kenikmatan itu kita sering lengah. Jamaah rahimakumullah, minta maaf lebih 9 menit. Niki ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi saged maringi katakanlah sebagai pelita batin kita dalam kehidupan. Monggo kita menarik ke belakang sedikit dalam beragama, memahami agama. Agama jangan difahami secara formal-formal yang apa itu namanya, yang glamor, tapi kita awali dari kesadaran batin kita masing-masing. Saya yakin untuk masalah halal dan haram tadi tidak harus nanya kepada ustadz yang pinter. Masalah hak dan batil tidak usah mencari kiai yang pinter. Terus Nabi sejatose batin kita ini sampun menyemerapi kok, pundi ingkang hak, pundi ingkang batil. Mengatakan ingkang saged kula sampaikan, nyuwun agunge pakapunten bibilih wonten kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.